Ya, SGY, bagaimana nih pendapatnya nih mengenai pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan boleh kampanye nih di Pilpres 2024 ini. Bagaimana pendapatnya? Terima kasih, Bang Moko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini, Bang Moko, tentang pernyataan Presiden Jokowi itu, ya Presiden boleh kampanye, boleh memihak ya, barangkali begitu ya. Itu sebenarnya kalau saya menganalisa ya, sebenarnya itu hanya ya normatif ya, dapat dikatakan itu sebenarnya pancingan gitu ya. Sehingga pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berseberangan atau yang dalam tanda kutip takut ya, takut kalah gitu ya, itu bermunculan. Jadi kan kemudian terjadi ya. Nah, kalau menurut saya apa yang disampaikan Jokowi itu, Presiden Jokowi itu sebenarnya hal yang normatif karena itu memang ada aturannya, misalkan tahun perundang-undangan. Nah, ini undang-undang tentang pemilu ya. Ini rasanya tidak mungkin lah seorang presiden itu tidak memahami ketentuan hal seperti itu ya, apalagi ada staf-stafnya, menteri-menterinya dan sebagainya, tentu akan memberikan masukan ya. Jika hal ini dianggap sangat fatal atau bertentangan dengan aturan. Jadi itu sebenarnya asik ya kita melihatnya, asik, itu bagus itu. Hanya pihak-pihak yang merasa khawatir ya, kalah dan sebagainya, kemudian bereaksi ya, reaksi, oh ini nggak pantas dan sebagainya itu. Ya dalam konteks itu ya wajar ya. Gitu. Dan juga sebenarnya apa yang disampaikan Presiden Jokowi juga masih dalam batas yang normatif gitu. Ini sebenarnya tidak ada masalah apa-apa ini. Kan Jokowi juga belum memutuskan apakah harus cuti, apakah nanti berkampanye dan sebagainya gitu ya. Nah ini kan istilahnya pemahaman atau pemikiran yang disampaikan oleh Jokowi berdasarkan ketentuan. Jadi sebenarnya harus disikapi dengan enteng saja gitu. Kecuali ya pada akhirnya nanti Jokowi melakukan hal itu, kemudian didalami dari berbagai aspek ya, berbagai ketentuan ini masuk ke dalam kategori penyimpangan dan sebagainya, kemudian itu bisa ditindaklanjuti. Tapi kalau hanya sebatas pernyataan dan di pernyataan juga ada dasar hukum, itu sebenarnya normatif sekali gitu. Ini sangat rugi ya kalau pihak-pihak meresponnya secara berlebihan ya. Kenapa? Karena ya kemudian akan termudah terdeteksi, oh Anda tuh yang ngeri ya, atau Anda tuh yang khawatir ya. Karena ini kan belum tahap eksekusi, belum tahap pernyataan yang berdasarkan ketentuan aturan. Jadi ini sebenarnya hal yang umum saja gitu. Nggak perlu direaksi secara berlebihan, wah begini dan sebagainya. Nah, itu nanti saja kita lihatlah. Kita yang pasti kalau berdasarkan kalkulasi politik saya, Pak Jokowi tidak akan cuti. Dan Pak Jokowi juga tidak akan mengeluarkan pernyataan memberikan dukungan ya, secara langsung kepada salah satu calon gitu. Tidak akan mungkin seperti itu. Walaupun mungkin dalam berbagai analisa dimungkinkan dan sebagainya gitu ya. Tapi saya menghitung bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena kalau cuma untuk mendukung Prabowo Gibran itu nggak perlu dengan pernyataan terbuka seperti itu atau cuti untuk kampanye gitu. Bahkan sesungguhnya kalau Jokowi melakukan itu, misalnya cuti di kampanye gitu, itu malah menjadi kelemahan yang sangat fatal buat Jokowi dan kemudian akan mudah untuk masuk diserang gitu. Kalau cuti itu kan dalam tanda kutip tidak ada fasilitas negara, tidak ada hal-hal lain yang mengikuti. Itu berbahaya gitu. Presiden cuti kemudian tanpa fasilitas negara, itu ngeri-ngeri sedap itu. Itu berbahaya sekali gitu loh. Apalagi dalam kondisi pemilu seperti ini. Nggak mungkin ya, menurut analisa saya nggak mungkin gitu. Jadi kemudian mendukung juga nggak mungkin. Tanpa pernyataan dan sebagainya,
para pendukung Jokowi atau para simpatisan Jokowi juga memahami gitu siapa yang harus didukung gitu. Hati nurani Jokowi itu juga sudah terkoneksi dengan para pendukungnya. Cukup membisu saja ya, semua pendukung Jokowi sudah mengerti. Dan penting itu konteksnya. Jadi sebenarnya yang teman-teman itu ya ketika ya itu saya pikir rugi lah, sayang lah. Ini kalau Jokowi kemudian ambil cuti itu poin kelemahan paling dasar gitu. Mudah diserang, mudah dikritisi, dan sebagainya lah. Karena kan udah presiden tanpa tanggungan negara kan, rawan kan, berarti bagaimana itu presiden cuti? Nggak ada presiden, gawat dong negara dong, ya kan? Pasti vacuum of power dengan presiden itu. Berarti diambil alih oleh wapres atau diambil oleh 3 menteri itu, kan ngeri sedap itu kan, nggak mungkin lah. Menurut saya nggak mungkin. Jadi kira-kira begitu ya. Ini sebenarnya menarik ya pernyataan Jokowi itu menarik. Cuma kalau direspon secara over terhadap berlebihan ya saya pikir ya, kurang tepat juga lah. Ya. Barangkali itu terkait dengan soalan presiden. Terima kasih, Pak Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.